Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sikri Samudra dengan NIM 22020040, kelas 5B. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan jenis-jenis pasir logam. Yang pertama, pengertian pasir logam. Pasir logam adalah jenis pasir yang mengandung unsur atau mineral logam tertentu yang dapat diekstraksi untuk digunakan dalam berbagai industri. Jenis-jenis pasir logam berbeda tergantung pada komposisi mineralnya, sumbernya, serta penggunaannya. Berikut adalah beberapa jenis pasir logam yang umum ditemukan dan digunakan dalam industri. Yang pertama ada pasir alami. Pasir alami adalah sumber daya mineral yang sangat penting dan beragam, yang terbentuk melalui proses geologis alamiah. Pasir ini memiliki berbagai jenis, masing-masing dengan komposisi, karakteristik, dan aplikasi yang berbeda, terutama dalam industri konstruksi, manufaktur kaca, keramik, dan sebagai media penyaring air. Keunggulan dari pasir alami. Yang pertama ada ketersediaan. Pasir alami tersedia secara luas di berbagai lokasi seperti pantai, sungai, dan gurun, menjadikannya mudah diakses dan seringkali lebih murah. Yang kedua, biaya rendah. Proses penambangan dan pemrosesan yang sederhana membuat pasir alami lebih ekonomis dibandingkan pasir yang diproses atau sintetis. Yang ketiga, ada kualitas. Jika diambil dari sumber yang baik, pasir alami dapat memiliki kualitas yang sesuai untuk berbagai aplikasi konstruksi dan industri, seperti beton dan perkerasan. Berikutnya ada kelemahan pasir alami. Yang pertama, variabilitas. Kualitas pasir alami bisa bervariasi tergantung pada sumbernya, termasuk ukuran butiran dan kontaminasi, yang dapat mempengaruhi kinerja dalam aplikasi tertentu. Dampak yang kedua ada dampak lingkungan. Penambangan pasir alami dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti perubahan habitat, pencemaran, dan erosi, serta mempengaruhi ekosistem sekitar. Yang ketiga ada keterbatasan sumber. Penambangan berlebihan dapat mengurangi ketersediaan pasir dan menyebabkan penurunan kualitas sumber daya, memerlukan pengelolaan yang hati-hati. Selanjutnya ada pasir silika. Pasir silika, juga dikenal sebagai pasir kuarsa, adalah jenis pasir alami yang terdiri dari mineral silika atau CiO2 yang memiliki berbagai kegunaan dalam industri. Pasir ini umumnya berwarna putih atau transparan dan merupakan salah satu bahan baku industri yang paling banyak digunakan pada industri kaca, pengecoran logam, industri keramik, penyaringan air, industri kimia, pembangunan, dan konstruksi. Keunggulan pasir silika. Yang pertama, kekuatan dan ketahanan. Pasir silika memiliki kekuatan tinggi dan tahan terhadap abrasi, membuatnya ideal untuk beton dan bahan bangunan. Yang kedua, kestabilan kimia. Tahan terhadap asam dan basa, cocok untuk berbagai aplikasi industri. Yang ketiga, ketersediaan. Banyak tersedia di berbagai lokasi, membuatnya relatif murah dan mudah didapat. Dan di sini pasir silika mempunyai kelemahan. Yang pertama, dampak kesehatan.
Paparan debu silika dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti silikosis dan gangguan pernapasan. Yang kedua, untuk dampak lingkungan. Penambangan pasir silika dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan perubahan lanskap. Ya, selanjutnya ada pasir zirkon. Pasir zirkon adalah pasir yang mengandung mineral zirkon atau zirconium silikat ZrClO4. Ia dikenal karena ketahanan terhadap suhu tinggi dan korosi, dan digunakan dalam industri keramik, refraktori, dan metalurgi nuklir. Pasir ini umumnya ditemukan di endapan pantai dan dataran sedimen. Keunggulan dari pasir zirkon. Yang pertama, ketahanan suhu tinggi. Pasir zirkon memiliki titik lebur yang sangat tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap suhu ekstrim, seperti bahan refraktori dan keramik. Yang kedua, ada tahan korosi. Zirconium silikat stabil terhadap asam dan basa, sehingga cocok untuk digunakan dalam lingkungan yang korosif. Yang ketiga, stabilan kimia. Zirkon tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia lain, membuatnya berguna dalam pembuatan keramik industri dan bahan refraktori. Di sini pasir zirkon memiliki kelemahan. Yang pertama, dampak lingkungan. Penambangan pasir zirkon dapat menyebabkan kerusakan pada habitat alami dan pencemaran lingkungan, termasuk dampak pada kualitas air dan tanah. Yang kedua, ada biaya penambangan dan pengelolaan. Proses penambangan dan pemrosesan pasir zirkon dapat mahal dan memerlukan teknologi khusus yang dapat meningkatkan biaya produksi. Yang selanjutnya ada pasir keramik. Pasir keramik adalah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan keramik, terdiri dari butiran halus mineral seperti kuarsa. Pasir ini memberikan kekuatan dan kekokohan pada produk keramik serta mempengaruhi tekstur dan tampilan akhir dari produk tersebut. Keunggulan pasir keramik. Yang pertama, kekuatan, menambah kekuatan dan ketahanan produk keramik. Yang kedua, kestabilan dimensi, mempertahankan bentuk dan ukuran produk setelah dibakar. Yang ketiga, tekstur, memberikan tekstur dan kehalusan yang diinginkan pada permukaan keramik. Yang keempat, harga, biasa relatif murah dan mudah didapat. Yang selanjutnya, kelemahan pasir keramik. Yang pertama, ukuran partikel. Butiran pasir yang terlalu kasar dapat mempengaruhi kualitas permukaan produk. Yang kedua, kontaminasi. Pasir yang tidak murni bisa mengandung kotoran atau mineral lain yang mempengaruhi hasil akhir. Yang ketiga, keterbatasan. Tidak semua jenis pasir cocok untuk semua aplikasi keramik. Ya, mungkin itu beberapa jenis pasir logam yang bisa saya jelaskan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, Arya Sikri Samudra. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.